Dulu gue punya mindset begini, apapun yang bisa dibuat manusia, gue yakin gue bisa. Oke. Nah, itu. Keren nih. Apapun yang bisa dibuat oleh manusia, lo pasti bisa. Iya, gue selalu begitu. Makanya gue merasa tertantang, nggak peduli usia gue gitu kan. Banyak di luar sana yang menjadikan kata sabar untuk menutupi kemalasannya, menjadikan pasrah untuk menutupi keputusasaannya. Sejatinya, sabar itu adalah mereka yang terus berupaya, mereka yang saat terjatuh siap untuk memulai kembali. Gak ada kata terlambat untuk memulai. Hari ini gue ditemani oleh owner Donat Susu ini, Mas Bayu Tirta. Gimana kabar lo, Mas? Alhamdulillah, Mike. Baik-baik saja. Anak, istri, keluarga? Sehat juga lah. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Hari ini Mas, kita ngobrol-ngobrol ya. Kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang profesi lo saat ini sebagai salah seorang entrepreneur yang kebetulan dengan brand Donat Susu Rini ini gitu ya. Kenapa sih bisa namanya tuh Donat Susu Rini, Mas? Ya, Rini itu sebetulnya istri saya. Istri lo ya? Ya kan? Ingin menciptakan sayang gitu ya. Ceritanya sayang biar ungkapan rasa sayang lah ya, ungkapan rasa sayang lo. Nah, betul sekali, ungkapan rasa sayang biar terangkat gitu biar membuktikan bahwa gue tuh sayang gitu kan. Sesederhana itu saja ya. Iya. Betul. Nah, terus kenapa pilihan lo itu harus kuliner dan harus donat sih itu? Waktu itu begini ceritanya. Dulu itu berdoa. Iya, harus berdoa. Meminta sama Allah ya. Ya Allah, apa yang bisa saya lakukan? Saya ingin sekali pengen gitu punya produk yang bisa dijual. Setelah dicari-cari nih, ternyata dilihat dari pekerjaan istri ya. Istri itu sebetulnya punya banyak kue tuh. Tapi yang menonjol itu donat. Oh, istri memang sudah apa namanya suka membuat kue. Dan itu memang sudah dijual. Sudah. Oh, dan lo melihat itu. Nah, tiba-tiba muncullah ide untuk buat donat, terus gue lakuin tuh donat. Ya kan? Gue lakuin donat. Hari itu jadi, langsung gue jual. Iya. Terus prosesnya juga orang bilang pas gitu rasanya. Itu tuh hasil buatan lo. Iya. Bener. Terus siapa yang ngajarin lo bikin donat emang? Ya, pertama dari YouTube. Kedua itu otodidak berarti ini. Dari YouTube. Wah, YouTube tuh luar biasa tuh. Berarti guru lo tuh YouTube ya? YouTube itu banyak sekali tuh. Banyak banget deh. Jadi nggak ada yang namanya kata nggak ada. Mau apaan juga ada di YouTube. Asal mau. Asal mau. Jangankan cuma donat. Mulai dari somai ataupun termasuk kuliner yang berat-berat seperti nasi, ayam geprek, banyak asal mau kuncinya tadi. Jadi intinya ya tergantung niat maunya. Iya. Bro, lo kan sebelumnya yang gua kenal lo dulu itu kan lo seorang profesional ya di salah satu perusahaan plat merah bahkan ya, dan waktu itu posisinya sudah cukup oke kan, gue sering juga diajak jalan sama lo ya kan, nikmatin fasilitas itu kan. Nah, kemudian lu berhenti bekerja tuh, lu putuskan berhenti bekerja. Kita nggak usah bahas lah kenapa berhenti bekerjanya di sini. Tapi seingat gue dulu berhenti bekerja. Dan setahu gue donat Susu Rini ini bukan lo create di saat lo masih bekerja kan? Justru di saat lo sudah nggak ada pekerjaan sebagai karyawan. Betul. Itu jadi artinya memang lo ini berbeda dengan beberapa orang yang pernah gue ajak ngobrol begini. Kebanyakan mereka masih bekerja terus sambil punya usaha. Tujuannya di saat nanti nggak bekerja lagi punya syarat usaha. Ini lo kan berbeda nih. Ya, betul. Lo berhenti dulu, baru lo memulai pekerjaan, memulai usaha lo. Ya. Itu gimana? Cara lo memberanikan diri lo untuk memulai itu gitu? Ya memang awalnya berat banget, asli berat banget. Malah bisa dibilang istri aja nganggap saya orang bego karena berhenti kerja. Ya kalau saat itu juga berpikir begitu kan? Iya, bener luar biasa itu asli.
Nah terus lu gimana nyikapin hal-hal itu? Pasti kan pertentangannya ada nih, yang tadinya setiap bulan megang uang yang pasti-pasti aja, begitu lo sudah nggak bekerja, lo usaha donat yang hasilnya pada saat itu lo ya, pada saat itu kan nggak bisa langsung just naik gitu tuh. Ini kan pasti beda. Ini yang gue tanya, bagaimana sih lo nyikapin hal-hal seperti ini tuh, mental lo dan lain-lain itu? Ya itu, tiba-tiba punya kemauan keinginan usahanya, iya. Nah, betul. Artinya kan memang, atau jangan-jangan memang nggak ada pilihan lain. Waktu itu banyak pilihan lain, tapi waktu pas berdoa itu yang tadi saya bilangnya berdoa ya, ternyata ditunjukin donat, ya udah, gue kerjain. Iya, karena seingat gue dulu tuh, habis lo berhenti kerja, gue ditawarin ini nih Jul, gue ditawarin ini. Cuman nggak ada yang lo ambil, itu yang gue heran. Dan lo kenapa bisa berpikir donat nih gitu lo kan? Dan ya pasti ada konflik dengan keluarga kan. Lalu jawab, lo meyakini ilham dari doa lo. Nah, cuman yang gue pertanyakan, dan gue belum dapat jawaban puas nih. Bagaimana lu menyikapinya gitu loh. Jadi kan khawatirnya gue ada juga di luar sana yang menonton kita ini yang mengalami situasi yang sama. Gue yakin ada. Nah, maksud gue lo kan sudah melalui ini. Nah, bagaimana sih lo menyikapi situasi ini gitu loh. Meyakinkan istri, meyakinkan keluarga, meyakinkan nanti kita bisa. Kira-kira seperti itu loh. Oh, gue waktu itu bilangnya sih gini ya sama istri. Ini seandainya kita punya usaha sendiri dan kita tekunin, insya Allah kita akan sejajar dengan para pengusaha. Gitu. Memang berat, tapi percaya dan yakin insya Allah dikasih jalan. Istri akhirnya manut dan mau ngebantu. Terjadilah. Sampai sekarang. Iya. Tapi prosesnya pasti seru. Wah, luar biasa itu proses. Pasti konflik-konflik kecil pasti ada lah. Tapi terus terang bicara aja, apa mau kita mau bagaimana, insya Allah istri ngasih jalan, ngedukung. Ketika dapat dukungan itu, kita bergerak pun enak. Gitu ya. Iya. Emang Kita juga juga itu menjalankan sesuatu ketika mendapat support dibanding kucing-kucingan ya. Betul. Iya. Betul. Nah, terus ini men, kan kalau kita nongkrong nih, lo, gua, Bebe, kan komplain gua sama lo cuma satu dari zaman dulu tuh ya. Iya. Ketika ngobrol sama lo kan orang yang maunya tuh serba perfect. Misalnya dulu lo pernah punya warnet kalau nggak salah, lo mesti belajar tuh paham sampai ngerti jaringannya, lo sampai ngerti softwarenya dan segala macam, baru lo akan mau mulai. Di donat kan juga setahu gue begitu tuh. Karena dulu dibilang perfeksionis. Ya gue menilai lo kan perfeksionis. Betul ya kan. Dan bukan cuma gue doang loh ya, dan bukan cuma gue doang loh ya, si BB yang lainnya juga bilang begitu. Iya betul, gue tahu. Ada beberapa temen juga yang menganggap gue perfeksionis. Udah 100% baru jalan gitu kan ya. Sehingga lo lama banget memulainya kan gitu loh. Iya. Nah itu gue sebetulnya bertentangan sama gue. Kalau gue tuh bukan orang perfeksionis. Lo justru nggak merasa lo perfeksionis. Nah ketika gue dibilang perfeksionis, gue malah tertantang kalau gue tuh bukan orang perfeksionis. Coba nanti gue buktiin, ya kan? Akhirnya bener tuh. Gue buktiin donat gue itu udah jadi, gue jual, ya kan? Bayangin, gue nggak mentingin boxnya apa, plastiknya apa, ya kan? Itu gue nggak mentingin. Ya kalau gue orang yang perfeksionis, gue harus tahu dong boxnya berapa, ya kan? Pakai kemasannya apa gitu kan? Bahkan gue ingat tuh, gue pernah dibungkusin donat sama lo, bungkusnya tuh bungkus yang kayak undangan yang dibungkus ya. Iya itu juga sih. Kalau lo perfeksionis lo brand di situ. Nah jelas dong, itu akan mungkin ada brand ya, benar bisa jadi akan ada brand seperti itu. Iya benar juga sih. Sebenarnya bilang perfeksionis nggak juga. Makanya sekarang gue berani jawab kalau gue tuh bukan perfeksionis, ya gue ada terbukti, gitu kan? Gue selalu buktikan bahwa. Dan poinnya sih nggak ke situ ya, memang gini ya, perfeksionis boleh, tapi bagus ya kan untuk membuat planning gitu kan, membuat planning yang menurut lo tuh perfect gitu ya. Tapi ini ada masukan bahwa kita itu nggak usah lah 100% untuk menjadi perfeksionis, cukup 20-50% jalan. Itu lebih bagus dan ternyata iya. Coba aja. Mulai aja yang penting duit. Yang penting nggak ugal-ugalan ya. Duit atau lakukan. Duit ya. Gitu. Terus ini bro, ini gue mau ngomongin sedikit soal produk lah ya, soal produk. Apa sih istimewanya donat susuri ini menurut lo? Yang paling oke-nya lah. Ya untuk produk ini bahannya premium, tapi harganya bisa low. Gitu. Kan donat rasanya gitu-gitu aja kan? Kelihatannya kayak gitu-gitu aja, tapi beda loh.
bulat berlubang, ada apa meses-mesesnya, ada topping-topping warna-warni kan gitu-gitu aja. Dulu sepaham begitu, tapi ketika kita tahu dan terjun ke dunia itu, akhirnya kita mengerti. Mungkin nanti ketemu yang rasa stroberi, rasa coklat, rasa mix campuran, tambah kacang, itu luar biasa, berbeda sekali. Berbeda. Kalau yang paling banyak diminati oleh konsumen itu yang mana? Biasanya coklat mesis. Coklat mesis. Itu siapa sih yang paling banyak beli? Anak-anak, orang tua? Nah, waktu itu market kita itu adalah orang-orang yang pergi ke undangan dan juga untuk oleh-oleh. Oleh-oleh? Oleh-oleh siapa nih? Oleh-oleh misalkan ada temen nih atau Mas Ajul nih untuk datang ke rumah mertua dibawain oleh-oleh seperti itu. Bingkisan lah, bingkisan. Bingkisan. Nah, terus kemarin kan tuh lu ngasih gue Jul, nih lu cicipin nih. Ukurannya jadi kecil tuh. Itu memang apa? Ada yang ngebisikin lo atau memang lu melihat sebuah peluang atau untuk apa sih masalahnya apa sih itu? Untuk saat ini yang tren itu adalah apa sih namanya? Bekal anak sekolah, bekal orang-orang kantor. Ya, kita sebagai pengusaha makanan atau cemilan coba untuk masukin alur itu. Makanya terciptalah donat-donat kecil gue itu ya kan, yaitu untuk memang dikemas sebagai untuk mereka belajar sebagai bekalnya ya, dan di kantor juga untuk nyicipin di kantor gitu, makan di kantor gitu loh, dengan porsi yang minim tapi rasanya sama. Rasanya sama, harganya pun minim, terjangkau lagi. Terjangkau ya. Bahkan sampai untuk anak sekolah terjangkau sekali. Dan ukurannya kecil-kecil tuh kalau dimakan langsung masuk gitu. Nah, itu kan. Emang sekarang lagi musim yang mini-mini juga. Tadi aja pagi gue beli combro tuh mini-mini semua tuh. Nah, iya, bener. Dan gue tertarik karena ngeliat mininya itu. Nah, iya. Bukan karena combro, gue suka combro, tapi ketika ini mini ini unik sekali kira-kira gitu lah. Dan donat susur ini sekarang ada ukuran mini nih. Semuanya ya, kalau nanti mau tahu donat susur ini nih, ada ukuran mini dan itu oke banget. Nah, terus apa namanya? Lo kan memulai donat susur ini bisa kalau nggak salah itu ada setahun yang lalu ya donat susur ini ya. Untuk sekarang tahun kedua ini. Oh, tahun kedua. Ya artinya kan ketika ini kita bicara tahun kedua, lo kan berarti memutuskan starting sebagai entrepreneur, sebagai seorang wirausaha. Donat susur ini itu kan setelah lo berada di usia lebih dari 40 tahun. Yang kalau kata anak milenial ini bukan lagi usia muda, bukan lagi usia coba-coba untuk berusaha. Artinya memang sudah nggak ada lagi waktu coba. Berhasil atau berhasil, kan pilihannya gitu doang. Lo ada mindernya nggak sih? Wah, terus terang ya, kalau untuk umur itu nggak peduli ya. Itu hanya mitos orang-orang malas saja. Mitos orang-orang malas ya? Orang-orang malas gitu. Ya ketika mindset lo dapet umur sekian terus lo harus nyantai, tapi ekonomi lo terbengkalai, lu harus apa, ya kan? Iya. Nggak, kan kalau tuntutan itu pasti ada, tapi maksud gua gini, ya kita mau usia berapapun ya, 50 tahun, 60 tahun, kalau memang lagi dalam keadaan harus survive dan mensurvivekan keluarga, apapun kita lakukan. Itu pastilah, itu insting kita lah. Tapi maksud gua secara alam sadar lo, ada nggak kegengsian lo, ada nggak keminderan lo, misalnya kan ketika kumpul sama teman-teman, itu baru mulai sekarang, udah terlambat lo kan gitu tuh. Ada nggak begitu? Atau ada nggak yang membuli lo lah kira-kira gitu? Nah, alhamdulillah sih nggak ada ya. Malah mereka kaget, kaget dan salut gitu. Kok mau? Salut ya. Ya itulah, umur itu bukan patokan sebetulnya, tapi kemauan dan cita-cita. Jadi lo sepakat tuh nggak ada kata terlambat? Nggak ada. Mulai, ya? Nggak ada. Justru seru nggak sih segera memulai itu? Harus. Bukan seru lagi tapi harus. harus segera memulai. Okay. Kalau lo sendiri nih, sampai sekarang kan orang kadang gini nih Bay. Ih nggak nyangka ya ternyata gue bisa nggak begini. Lo pernah nggak begitu? Kalau gue sih justru kalau gue jadi lo nih kan gitu kira-kira. Gue nih karena di luar di luar bayangan gua si Bayu bikin donat gitu. Nah, betul. Lo pernah nggak berpikir gitu, ih ternyata gua bisa ya gitu?
Itu memang sering ya ketemu juga orang kayak gitu tuh bilang, ih gak nyangka loh Bay, ini yang masak lo nih katanya gitu kan. Ya apa mau dibilang, orang itu emang kenyataan gue yang buat ya kan. Mereka salut dan merasa kayaknya mungkin dia ngiri gitu, kalau gue bisa dia enggak gitu kan. Ya inilah perbedaan mindset. Gue juga kadang-kadang sampai sekarang masih nggak habis pikir, kok bisa anak ini ya bikin ngadon-don itu. Oh sebetulnya gini sih ya, kata-katanya yang enak kan. Dulu gue punya mindset begini, apapun yang bisa dibuat manusia, gue yakin gue bisa. Oke. Nah itu. Apapun yang bisa dibuat oleh manusia, lo pasti bisa. Iya, gue selalu begitu. Makanya gue merasa tertantang, nggak peduli usia gue gitu kan. Iya. Gue coba terus, lu kan tahu kalau gue lagi ngapain kan pasti dong. Karena sebab kalau gue serius, salah tepat gitu. Nah itu dia, mindset itu gue pakai. Nah ini keren menurut gue. Jadi apa tadi? Apa yang diciptakan manusia, gue yakin bakal bisa juga. Nah, apa gitu. Yang diciptakan oleh manusia, kita pasti bisa juga kan gitu ya. Asalkan mau ya. Asal mau. Oke, itu keren banget itu. Nah untungnya gue punya mindset gitu, jadinya gue ibaratnya ya gak peduli lah lo mau ngomong apaan gitu kan. Lo bilang ketuaan lo atau laki ke pasar atau laki bikin donat, kok nggak ngelas-ngelas gitu yang keren atau yang gagah gitu kan, yang cowok banget lagi. Ya. Ini nggak ada, memang disepelein. Dulu disepelein, tapi ketika dia ngeliat dan merasakan rasa, mereka berbalik. Gila lo, gue salut sama lo. Ya itulah. Penting mindset itu. Mindset itu penting. Menurut gue sekarang banyak generasi kekinian yang justru seperti hilang arah ya. Itu dia. Lebih berat di gengsinya, lebih malu untuk memulai. Jadi kesiapan mentalnya ini yang justru kurang ya. Betul. Banyak sekali itu yang gitu. Banyak ya. Nah terus dari lo mulai donat susuri ini, permintaan pasarnya gimana? Baik, makin oke nggak? Untuk yang baru ini lumayan, luar biasa gitu. Yang baru ini maksudnya yang kecil-kecil Yang kecil-kecil ini. Oh, memang ada dampaknya memang ya. Itu luar biasa loh permintaannya, alhamdulillah itu buat kita sibuk kalau malam gitu kan. Orang pesan malam untuk pagi kan. Ya udah kita kerja malam. Lo iklan dong sekarang dong. Jadi kalau ada orang yang mau donat ini pesan kemana ya? Jangan. Nggak ada acara iklan, kemarin lu bilang nggak ada acara iklan. Iya, gue nggak bilang ada acara iklan, cuma kan kalau di depan publik ini nggak apa-apa lo iklan. Nggak usah lah. Ya. Jadi kalau siapapun yang memang punya kesukaan, kegemaran atau sarapannya atau makan siangnya berupa cemilan-cemilan manis, hanya manis saja ya? Donat kebetulan sekarang manis. Nah ya, itu bisa pesan donat susuri ini. Nanti ada di linknya lah ya, di link YouTube-nya atau di deskripsinya bisa dilihat juga. Jadi kalau ada yang mau pesan atau mungkin bermitra boleh nggak? Bermitra untuk saat ini belum. Kenapa belum? Belum pede loh. Belum dapat pengetahuannya tentang bermitra ya kan, jadi takut gitu loh. Nanti deh belajar dulu sama Bang Ajil ya. Dia kayaknya udah perfeksionis banget ini di sini. Enggak, justru maksud gua kan gua nggak bisa bikin donat, jadi gua berharap ya gua bisa nimbrung dapat untung dari donat aja sebenarnya sih. Karena donatnya enak, gua udah nyobain enak. Tapi gini Mas Ajul ini profesional di bidang how influence people, jadi bisa mempengaruhi orang gitu loh. Ini luar biasa dia. Iya, gue gitu kan? Terpengaruh sama donat. Bagaimana caranya biar bisa gue nimbrung di situ, jual di situ. Oke baik, kita udah ngobrol cukup lumayan lama, tapi tadi ada yang menarik ya, kalau yang semua manusia bisa, kita semestinya bisa, asal mau. Dan gak usah malu karena gak ada kata terlambat untuk memulai gitu ya. Kalau lo untuk closing statement lo di acara kita ngobrol tadi, setelah kita ngomongin soal donat susuri, perjalanan lo memulai donat susuri ini, tantangan lo yang lo hadapi, di akhir ngobrol ini gue minta lo memberikan pesan moral lah kepada siapapun yang menyimak obrolan kita lah, kira-kira apa sih pesan moralnya khususnya untuk anak-anak generasi kekinian? Yang pertama itu kita punya cita-cita. Yang kedua, mindset itu dirubah untuk mempengaruhi cita-cita itu. Artinya ingin mengejar suatu cita-cita itu. Dan gak usah takut masalah umur. Lakukan aja. Lakukan saja. Duit. Biar jadi duit beneran. Nah, biar jadi duit beneran. Oke, thank you banyak ya Pak udah mau nemenin gua ngobrol di Arca Media Channel ini. Sama-sama Mas Ajil. Sampai ketemu dan sukses selalu buat lo.
Hei.